Oke teman-teman, ini adalah hari keempat di mana gue bikin jurnal pemikiran season kedua. Ini berguna untuk melatih kemampuan berbicara. Selama ini, gue terlalu nyaman untuk jadi orang yang pendiam. Sekarang saatnya untuk melatih diri dengan membuat video seperti ini. Dan hari ini gue pengen ngomongin tentang kekuatan AI. Dan Indonesia yang kalah dengan Australia. Dan juga gue pengen ngomongin tentang pentingnya maju, pentingnya ngelakuin sesuatu, dan pentingnya tetap bergerak di dalam menjalani hidup. Oke, yang pertama tentang AI dulu. Pagi ini, gue ngerangkum postingan yang gue miliki di sosmed, dan menyuruh AI untuk memberikan satu kalimat tentang kesimpulan tentang apa yang telah gue posting selama ini. Dan hasilnya mengejutkan. Hasilnya itu sesuai dengan apa yang gue ingin bentuk dari awal. Hasilnya sesuai dengan apa yang telah gue kasih dari hari ke hari. Dan ini lumayan mengejutkan. Gue gak kebayang kalau hidup beberapa tahun lagi, gue gak kebayang gimana AI bisa menjadi bagian yang gak terpisahkan dari kehidupan kita. Dan menurut gue, kita mesti bisa ngelihat sesuatunya dari kacamata yang lebih besar. Kita mesti bisa ngelihat sesuatunya dari matanya elang. Dan menjadikan AI sebagai sebuah teman untuk membantu kita menjalani hari-hari. Bukan malah menjadikan AI sebagai sebuah dewa dan bergantung dengan kemampuan AI tersebut. Tentu aja ketika kita bergantung dengan AI, maka kita akan kehilangan kendali, kita akan kehilangan kemampuan terhadap diri kita sendiri. Penting bagi kita untuk menyadari kalau AI adalah sebuah alat, sama seperti pikiran, sama seperti tangan. Ini adalah alat-alat yang membantu kita untuk menjalani keseharian. Dan jangan bergantung dengan alat tersebut. Seharusnya kita menjadikan alat sebagai sebuah bahan atau sebagai sebuah pijakan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ini harus kita sadari. Gimana caranya supaya AI bisa menjadi alat yang membantu kita menjadi versi terbaik diri kita. Bukan malah bergantung dan membuat diri kita menjadi semakin lemah dari hari ke hari. Mengenai Indonesia dibantai Australia, ya, gue jujur sedih, gue kecewa, tapi sangat sangat gak fair kalau kita ngejudge kemampuan seseorang hanya dari satu kali pertandingan. Gak fair kalau kita meminta Kluivert untuk keluar, sementara dia hanya baru melakukan atau menjalani pertandingan perdananya, debutnya. Gue keinget sama kisahnya Brian Clough. Dulu ketika melatih Leeds, dia dipecat sekitar lebih dari sebulan. Dan hasil dari pemecatan tersebut menjadikan dia pelatih yang lebih baik. Dia membawa Nottingham Forest
menjadi kekuatan baru di Eropa. Ya, meskipun perbandingan ini bukanlah perbandingan yang apple to apple, tapi menurut gua kita mesti bisa bersabar. Kita mesti bisa tenang di dalam menyikapi kekalahan ini. Jangan sampai kita menuntut seseorang hanya karena apa yang telah dia lakukan atau hasil yang belum didapatkan di awal pekerjaannya. Namanya juga belajar kan. Pasti ada salahnya, pasti ada kalahnya, nggak mungkin menang terus. Dan gue pun masih tetap optimis kalau Indonesia punya peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Karena masih ada pertandingan melawan Bahrain, masih ada pertandingan melawan Cina kalau nggak salah ya. Ya, masih ada peluangnya. Jadi, jangan menyerah, tetap semangat. Kita harus selalu mendukung timnas kita. Kita harus selalu memberikan support kepada pemain-pemain kita. Jangan sampai terpecah belah. Jangan sampai merusak apa-apa yang selama ini berusaha mereka bangun. Ya, ini menyambung dengan topik gue yang ketiga, yaitu kesalahan atau kelemahan pada saat di awal melakukan sesuatu. Ya, gue pun sama. Buat video kayak gini adalah sesuatu yang baru bagi gue. Dan jujur gue kesulitan untuk bisa ngomong panjang lebar di video ini. Kebetulan gue adalah orang yang pendiam. Apalagi gue juga suka memendam pemikiran. Gue jarang beradu argumen dengan orang lain. Karena emang gue nggak punya ketertarikan atau nggak tahu manfaatnya apa. Dan itu ngasih gue kelemahan pada saat membuat konten seperti ini. Seharusnya kalau gue pintar ngomong, bikin konten kayak gini adalah hal yang mudah. Tapi kenyataannya enggak. Gue mesti rela untuk belajar. Gue mesti rela untuk membuat kesalahan. Dan gue berharap teman-teman bisa memaklumi itu semua. Kebetulan channel gue yang di YouTube ini masih kecil subscribernya. Jadi menurut gue nggak masalah. Nggak masalah kalau gue lagi belajar. Nggak masalah kalau gue mengajarkan algoritmanya untuk bisa men-share video yang gue bikin. Ya, semuanya memiliki tahapnya masing-masing. Dan kebetulan gue lagi di tahap awal. Jadi gue pun juga harus menikmati setiap proses yang ada. Gue harus memiliki kerelaan untuk diproses. Karena hasil akan datang, hasil akan menghampiri orang-orang yang nggak kenal lelah, orang-orang yang nggak menyerah, walaupun dia kesulitan untuk mengerjakan sesuatunya. Dan kebetulan gue adalah orang yang sering meloncat-loncat dari satu hobi ke hobi yang lainnya. Dan gue memiliki dan memahami adanya satu fenomena yang sama ketika gue baru aja berpindah dari satu hobi ke hobi yang lainnya, yaitu kesulitan di awal mengerjakan hobinya tersebut. Dulu pas SMP, gue adalah orang yang suka main bola. Gue sering beli koran bola sama soccer, dan keseharian gue diisi dengan bermain bola. Setelah pulang sekolah,
Gua sering ke lapangan di tempat daerah gua tinggal, lalu bermain bola di sana. Dan memang semuanya sulit. Ketika gua bermain bola, gua kesulitan untuk melakukan hal tersebut. Tapi karena gua sering ngelakuin hal tersebut, maka semuanya menjadi mudah. Begitu juga ketika gua berpindah dari hobi bermain bola ke hobi bermain musik. Semuanya juga sulit. Gua ngerasain sulitnya bermain musik, sulitnya bermain gitar di awal hobi tersebut. Tapi karena lama-kelamaan, karena seringnya dilakuin, maka apa yang sulit tersebut bisa menjadi mudah di kemudian hari. Apalagi setelah didalami secara serius, maka bisa dibilang gue adalah salah satu orang yang musisi yang paling bagus di daerah tempat gue tinggal. Dan setelah itu gue masuk ke hobi berdagang, hobi berbisnis. Dan memang di awal hobi tersebut semuanya terasa sulit. Tapi setelah dikerjain lama-kelamaan, semuanya akan menjadi semakin mudah. Dan gue bisa menjadi orang yang lebih baik ketika gue memiliki kerelaan untuk diproses. Ketika gue melewati batasan-batasan diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Mungkin itu aja yang bisa gue share di hari ini. Sampai ketemu lagi.